satu perusahaan BUMN. Oke. Saya membawa baterai thorium, itu hasil karya saya gitu kan. Belum ada di dunia soal baterai thorium. Nah begitu saya ketemu salah satu direktur di sana, di PT itu BUMN. Kalau direktur utamanya sih nggak ada masalah. Tapi ini salah satu direktur bawahan direktur utamanya. Dia bilang begini, dunia sendiri belum pernah bisa menangkap listrik dari thorium. Ini orang nasionalismenya gimana? Padahal itu di depan sudah ada barangnya kan, gitu kan? Di depan dia itu sudah ada barangnya. Terus dibilangin, loh ini Pak udah jadi Pak. Bukan gitu. baru konsep wacana teori gitu ya. Iya. Udah jadi. Itu gitu, sudah udah jadi dan itu sudah diterima dan sudah terbukti. Sudah berfungsi. Sudah terbukti loh. Terbukti. Selama hampir 10 bulan ini nyala terus selama 24 jam sehari. Iya, iya. Non-stop begitu kan, Non-stop. nyala terus. Nah terus malah ngomong yang lain-lain gitu kan. Dia tidak suka melihat ada orang lain yang belajar secara otodidak lalu mengalahkan mereka yang sudah lama belajar dan berbiaya mahal gitu loh. Kita aja sekolah kemana-mana Iya, belum salah bisa menemukan. Iya, yang salah siapa? Yang salah siapa gitu. Saya juga sama-sama belajar Al-Quran, tapi kok kenapa saya nggak bisa mikir seperti itu? Yang salah siapa? Iya, iya. Gitu iya. kan? Jadi mereka lebih suka menyalahkan orang lain. Contohnya seperti asap lah. Oke. Gimana tuh? Anak-anak itu diajarkan untuk selalu menyalahkan orang lain juga. Itu hasil produk loh, hasil produk dari pendidikan dan parenting. Lihat sekarang. Nyalahin asap ya. Ketika asap muncul, yang disalahin siapa? Pemerintah. Lamban katanya menangani itu. Iya, iya. Pada yang bakar siapa gitu kan ya? Harusnya rakyat itu tahu, rakyat di sana itu tahu yang bakar siapa, bergerak dong, hantam itu yang bakarnya gitu kan. Jangan diam saja. Jadi mengandalkan orang lain gitu Kang ya. Iya. Oh, jadi diem aja teriak-teriak ya, Cuma bertindak mah enggak teriak-teriak, gitu ya. nyalah-nyalahin orang lain, bertindak enggak gitu kan. Madamin enggak gitu. Madamin cuma beberapa orang aja. Beberapa orang aja. Yang lain-lain mah semua. cuma bisa berteriak. Nyalah-nyalahin pemerintah. Padahal upaya pemerintah itu sudah besar. Sudah banyak. Tetap disalah-salahin. Jadi mencari kesalahannya di pihak lain ya, di luar Pihak diri lain. kita sendiri. Nah, itu adalah produk dari pendidikan. Selama ini selalu di pendidikan-pendidikan itu, secara parenting itu, mengajarkan selalu menyalahkan orang lain. Contohnya begini. Anak itu tiba-tiba kepentok pintu karena anak itu Melamun. Ya, melamun atau dia itu tidak waspada. Oke. Jeduk aja, nangis itu. Iya. Terus dipukul pintunya. Nakal gitu ya. Iya. Nakal, sama orang tuanya diajarin, Iya, pintu betul-betul. nakal gitu kan. Nah ini bahaya. Bahaya itu. Bahaya. Kenapa? Anak-anak nanti akan belajar selalu menyalahkan orang lain, tidak pernah introspeksi. Kebentuk jadi Kang ya. sikap Kebentuk. itu ya. Oh, jadi penyebabnya di luar diri saya gitu. Iya. Ya. Wajar dong saya jatuh gitu. Iya. Pintunya. Yang salah kenapa pintunya ada di sana gitu kan. Bukan salah dia yang jalan gitu kan, gak Bukan ya, waspada. harus waspada ya. Sampai dewasa Iya. itu ada efeknya atau Pasti. hanya di masa Pasti. anak-anak aja? Makanya lihat tuh di jalan. Gimana? Lihat di jalan, kelakuan orang-orang pengendara di jalan. Ada nggak yang mereka tuh menyalahkan dirinya? Oh. Iya. Misalnya. Udah salah itu lagi marah-marah. Iya bener Kang itu tuh kan. Kebanyakan kan sekarang begitu. Iya. Terus ini nyusul dari kiri gitu kan, motor, wur gitu. Begitu kita mau belok ke kiri tuh dia yang marah-marah. Padahal secara aturan kan itu dilarang menyalip dari kiri. Sudah jelas itu aturannya, undang-undangnya. Betul. Tapi malah kita yang secara hukum benar, malah kita yang dimarah-marahin. Dia menganggap dirinya korban. Enggak ada spion. Gua punya mata apa? Gitu kan. Nah, Punya ini gitu ya kan harusnya. pakai dong mata lo gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi padahal dia yang salah dari kiri kan dia menyalip dari kiri. Padahal kita lagi belok kiri dan dia nyalip dari kiri, salah Mau nggak? lurus gitu Kang dia ya. Maksa gitu ya. Iya Oke. maksa. Kita lagi belok kiri nih dan Udah dia ngambil pakai jalur lampu kiri. sen gitu ya. Udah tanda udah jelas. Ini nyusul. So, Ini nyusul dari kiri Dari ketika kita belok kiri. Berarti sistem yang untuk katakanlah ngerusak itu udah sangat berhasil Kang ya sekarang ya. Oh iya, sukses berat. Sukses berat itu. Dan sudah jadi. kalau yang sepele tuh kemarin disorotin apa ya? Buang sampah dari mobil gitu ya. Itu hal sepele gitu. Itu hal sepele karena dia tidak mau mobilnya yang nyampah. Dia lebih suka jalan yang nyampah. Mendingan mobil saya bersih, jalan Iya, berantakan jalan yang juga berantakan. gitu. Biarin lain, orang lain mah nggak peduli kita mah, gitu kan. Atau setelah bulan puasa gitu ya. Hari kemenangan. Wah, langsung beres apa namanya?
Di lapang tuh Iya, koran kan iya, gunung. iya. Katanya sudah 30 hari menempa diri gitu. Nah itu dia. Lupa. Karena Pas hari mereka tidak kemenangan. mengerti makna puasanya. Oke. Cuma hanya sekedar gak makan dan minum. Sedangkan menempa secara psikologis atau secara spiritual nggak ada. Itu kan cuma ritual doang. Iya, iya. Akhirnya secara spiritual nggak ada. Jadi dalam tindakan, dalam perilaku keseharian. Ya nggak- lihat aja lah sekarang ya. Lihat. Kalau misalnya orang masih selalu nyalah-nyalahin orang lain gitu kan. Menjelek-jelekan orang lain. Meskipun itu mengakunya ustadz. Kita wajib tidak percaya gitu. Lihat dulu gimana Kang ya. Iya. Kelakuannya Kang ya. Iya. Dia ngaku ustadz, ceramah di sini, ceramah di sana, kerjanya ngejelek-jelekin terus. Itu bukan orang agama, itu mah. Itu orang politik. Iya, iya. Yang nyari-nyari masa. Yang ingin mengadu domba gitu kan. Public speaker lah ya. Iya. Sengaja dijelek-jelekin orang lain tuh biar berantem gitu kan. Ya contohnya Sunni dan Syiah lah. Ya. Itu kan salah satu upaya-upaya untuk mengadu domba umat. Di mana ajaran agama yang benar ya, yang ngajarin perang tuh nggak ada. Tidak ada di dalam satu ajaran agama untuk menjelek-jelekan orang lain. Nggak ada. Agama yang benar ya. Iya, iya. Kecuali kalau dia belokan, si orang itu belokan, jadi seolah-olah agama ini jadi agama yang nggak benar. Iya. Ya itu mah oknum. Oknum-oknum yang harus diberantas dengan cara yang cantik. Ya, kecuali perang untuk bela diri mungkin kan beda Kang ya. Nanti konteksnya. Iya, perang untuk bela diri kan kita bisa dirampok gitu Iya, ya. iya. Itu beda lagi Oke, atuh. Itu Siap. mempertahankan diri. Iya, gitu ya. itu dirampok namanya juga dirampok. Rampok narungan, Iya, rampok. bukan yang seperti sekarang sengaja dibuat. Sengaja dibuat Kang. Hanya beda pendapat disuruh perang gitu kan. Iya. Ya contohnya kemarin waktu kasus Ahmadiyah kan. Iya. Sampai ada yang dibunuh. Jadi mana yang benar nih? Gitu kan. Agama mana yang mengajarkan pembunuhan gitu kan. Iya. Gak ada. Karena berbeda pendapat terus dibunuh. Wah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu mah alasan-alasan yang dicari-cari untuk usil. Jadi Oke. yang ditanya sama pribadi kok. Iya, iya. Di akhirat tuh nanti ditanya pribadi Bukan masing-masing. kolektif ya. Enggak ada Ditanya pertanyaan bareng-bareng. kolektif, golongan dan sebagainya, enggak ada, semua pertanyaan pribadi. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang kolektif, golongan ini pertanyaannya ini, golongan itu enggak ada. Iya, iya. Masing-masing pribadi. Makanya kenapa di luar negeri yang namanya agama itu urusan privasi. Hmm. Tidak berhak seseorang menanyakan agamanya. Oke. Kecuali kalau memang dia berkata sendiri gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau di kita yang namanya agama itu akhirnya jadi sarana politik, sarana mengadu domba, sarana menguasai umat. Iya, iya. Kalau agama yang benar bukan begitu. Umat yang dimakmurkan begitu kan. Itu agama yang benar ya. Umat Agama dulu yang ya. benar. Iya. Dan selama ini banyak sekali pembelokan-pembelokan terutama di Islam ya. Karena kita mayoritas kan. Islam Iya, di kita itu mayoritas. Nah, di kita yang sedang diupayakan untuk seperti itu. Kalau di agama lain di adu-adu Sama. domba juga sama Kang ya. Sama. Ada ya. Sama. Jadi umat beragama tuh sering dimanfaatkan gitu ya. Iya. Sering Untuk pihak-pihak tertentu pihak keinginannya tertentu, iya. Pengen apa namanya merebut dibikin konflik orang-orangnya. Ya jangan jauh-jauh lah antara satu penceramah dan satu penceramah lain saling menjelekan kan. Iya, iya. Masalahnya karena umatnya itu berebut umat. Ngago goreng we, gitu. Iya, iya. Ya kalau misalnya ketik nama saya di internet kan yang pertama muncul fitnah. Oke. Kayak gitu. Karena ketika kita menyebarkan yang namanya kesadaran bagi umat, spiritual bagi umat, itu mereka-mereka yang hidup dari ritual itu terganggu. Terganggu ya. Terganggu yang hidup dari ritual. Kan mereka ceramah itu dibayar ya. Ya. Banyak yang kaya dari ceramah kan di kita. Ya. Padahal kalau misalnya kita tunjuk di mana satu nabi, contoh satu nabi yang dibayar kan nggak ada ya. Dibayar untuk berceramah gitu ya. Maksudnya ceramah dibayar. Oh gitu. Itu nggak ada. Nggak ada Ya, contoh satu nabi. Jadi yang mereka ikuti itu nabi siapa? Nabi mana? Mencontoh siapa gitu. Mencontoh nabi mana gitu. Jadi apalagi Muhammad Rasulullah SAW itu tidak meminta upah sama sekali, jelas-jelas. Makanya begitu saya ceramah terus minta upah, mereka aneh. Akhirnya IO-nya nggak pakai lagi, nggak dapat duit cina dari ini mah. Aneh kan sekarang, udah kebalik-balik. Iya ya. Semuanya udah kacau beliau. Kayaknya waktu ya gitu deh.
Skip. Skip. Mungkin mau pertanyaan kedua Kang Diki? Ada Ya SMS? boleh sok. Oke. Gimana Pertanyaan Kang Romi? kedua. Dibacakan. Oke, Sang Prazan Kang Diki, Nah, saya Romi. Yogi di Kopo Bandung. Iya. Kang, kenapa ya zaman sekarang untuk nikah harus punya modal ini itu dulu? Rata-rata memikirkan materi dulu, Kang. Gitu Kang pertanyaannya dari Kang Yogi di Kopo. Iya kan itu diajarin lingkungannya seperti itu. Kalau balik lagi ke agama kan sudah seperti itu ya. Iya. Enggak, agama mah tidak seperti itu. Agama mah mudah untuk secara materi, tapi kalau untuk secara spiritual itu susah memang. Iya. Karena menikah itu dibutuhkan adalah mental sebetulnya. Mental. Mentalnya, Gimana Kang? iya. Gimana tuh? Jadi ketika kita menikah, yang dibutuhkan pertama kali adalah mental bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga. Karena rumah tangga yang baik itu harus kokoh secara mentalitas dari mereka yang menjalaninya. Contohnya begini. Ego dengan ego, ada dua ego kan ketika berumah tangga itu. Betul. Ego istri dan ego suami. Ya. Kalau misalnya dua-duanya itu keras, kenceng, Keras. iya. Kalau keras mah itu mending, ini keras. Keras. Oh, Udah level 2. Keras level 2. Ya. Saya baru mau ngomong itu Kang. Itu pasti keras level 2. Ya, terus Kang lanjut Kang. ya, dua-duanya sama-sama keras. Iya, keras. Oke. Jadi crash kan. Keras. Jadi crash. Nah, kalau kita dua-dua crash itu sudah nggak akan lama. Ya. Nah, jadi salah satu harus mengimbangi gitu. Kalau yang satu keras, yang satu mengimbangi. Prinsipnya yin dan yang lah. Keseimbangan Kang ya. Keseimbangan, balancing. Ada positif, ada negatif gitu kan. Ada nol. Ada siang, ada malam, ada maghrib. Ada sabar, ada marah, ada ikhlas gitu kan. Ada lempeng gitu kan. Kita nge-ground gitu kan. Nah, itu yang dibutuhkan. Mental. Dan ketika nanti punya anak, mental pula yang dibutuhkan ketika kita menghadapi anak. Karena ujian dari anak tuh jauh lebih berat daripada ujian dari istri atau suami. Menyiapkan mentalnya gimana Kang? Menyiapkan mentalnya kita harus banyak-banyak bisa memaklumi dan menurunkan ego. Karena ego itu tidak bisa dihilangkan kecuali diturunkan. Nah, kalau misalnya kita lari pada agama, kita lihat ajaran sabar di Islam misalnya. Wasta'inu bisobri wasolah misalnya kan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya. Nah, itu. Nah, lihat. Sholat seperti apa dan sabar seperti apa. Karena sabar itu memaklumi. Bukan dipaksa-paksain. Hati kesal, tapi diem. Itu bisa kena stroke dan darah tinggi. Dan banyak masalah di badan tuh jadi secara psikologis dia terganggu. Kalau memaklumi, sabar itu memaklumi. Seperti Rasulullah dilempari lempeng. Woy. Kita maklum kok. Mereka itu bukan level. Gitu kan. Kenapa kita marah pada orang lain? Karena kita menganggap orang lain itu selevel dengan kita. Aing gitu gitu, saya juga nggak begitu. Orang lain jangan begitu dong gitu, harus begitu. Di pikiran orang-orang yang tidak bisa memaklumi mah. Ya. Tapi kalau di pikiran orang yang memaklumi, kan udah can levelna. Jelema eta macan ngerti, orang itu belum mengerti gitu kan. Itu kan belum level saya. Saya yang di level yang lebih baik daripada mereka harusnya memaklumi seperti kita melihat hewan. Kenapa kita tidak marah pada hewan? Hewan gak sopan gitu ya, lewat di depan. Iya, marah-marah ke hewan nggak kan? Enggak ya. Bilang punten. Kenapa kita lebih bisa memaklumi hewan daripada sesama manusia gitu kan? Kalau ada orang lewat, wah nggak dianggap nih kita. Nah, ya gitu. Tidak dipunteni gitu. Padahal orang itu tuh Rusuh, matanya gitu ya, bukan buru-buru. tidak Oh, enggak. mata tunanetra misalnya. Oh iya. Iya betul. Atau tunarungu nggak jago pisan terus pakai kacamata hidung ngaliwat tuh punten gitu kan. Udah pakai kacamata hitam ngelewat seenaknya gitu Iya kan. nggak ada permisi. Nggak permisi sama sekali. Bawa Tiba-tiba tongkat gebluk lagi. aja. Oh, tiba-tiba gebluk jatuh di depan. Oh ternyata. Sebiraba-raba dia. Iya. Nah, yang gitu kan tidak bisa ini harus dimaklumi kan. Nah itu dia. Jadi kita tuh sering berburuk sangka. Nah orang tua pun jangan sampai mengajarkan pertama kali berburuk sangka pada anak. Masa berburuk sangka diajarin kan? Diajarkan. Marah diajarkan, sedih diajarkan. Semua diajarkan. Oh, mungkin tanpa sadar Kang ya? Diajarkan. Jadi contohnya beginilah, marah itu diajarkan itu lewat budaya. Oke. Satu contoh, di kita diludahi itu tanda marah, tanda penghinaan itu mah. penghinaan. Tapi di satu suku Busman di Afrika itu diludahi itu tanda cinta, gitu kan ya. Ya. Nah, di kita dipegang-pegang dagu itu dianggap homo dan sebagainya. Hey. Di Arab
Dipegang-pegang Gimana itu? janggut itu dianggap pujian. Menghormati gitu. Iya. Terus ini ada satu budaya dipegang kepala itu adalah tanda sayang. Di satu budaya dipegang kepala itu penghinaan. Iya. Tapi semua sama dipegang kepala dan bisa menerima itu sama, ada satu budaya. Itu Gimana? Kang Cukur. Siapapun setinggi apapun orangnya ya. jabatannya. Betul sekali. Ditahan tukang cukur. Itu Kang Cukur. Tadi saya sudah berpikir keras itu budaya sebelah mana. Ternyata Iya, tukang sama. cukur. Tukang Cukur. Budaya dari Presiden G kepalana diulak-alik dan sebagainya, pasrah ke tukang Pasrah cukur. ya, soal tukang. Lebih tinggi dari presiden loh tukang cukur itu. Bahkan raja pun sekalian ya. Kalau Raja dicukur pun, tetap aja iya, mesti tetap mau dipegang. pasrah gitu. Ulin tasirah baik. Kang, terus tadi Kang, ego Kang mungkin bukan cuma sama perempuan laki-laki ya. Semua diajarkan. Ego dari keluarga juga nanti ya, gitu ya. itu sama, apalagi itu kan diajarkan itu egoisme turunan, budaya dan sebagainya. Contohnya sekarang kesebelasannya diganggu, ngemuknya juga apa gitu kan. Ya. Iya. Lihat. Jangankan diganggu, baru Iya. aja diomongin orang gitu. Iya. Diganggu mah udah secara fisik lah, oke. Iya, gitu. iya. Hidup dan matiku untuk Persib misalnya gitu. Tapi kan dejaknya sarua gitu kan. Betul. Sama, hidup dan mati untuk the Jack Mania gitu kan. Iya. Viking gitu kan, diaradu. Jadi agamanya sudah berubah. Aturan gawenya sudah berubah. Agama itu kan aturan gawe manusia. Iya. Jadi sekarang ada aturan gawe baru, sepak bola. Ya. Makanya bobotoh atau orang-orang ininya fans sepak bolanya seperti hooligan lah di mana Iya, di Inggris di di mana Inggris. gitu kan. Nah. Ada hooligan, ada segala macam, itu pengacau ya. Iya, Kalau di kita mah segini malah masih mending lah gitu. Meskipun pot dulu mah kan suka dibulak-balik gitunya. Iya. Tapi sekarang mah alhamdulillah sudah mulai berkurang banyak, meskipun masih ada 1-2, tapi sudah mulai berkurang banyak. Iya. Contohnya kemarin lah waktu ini di Persib bertanding di sana diserang oleh ini sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Belum tentu itu Jackmania. Iya, tidak jelas juga sih. Iya, belum tentu itu. Iya, karena kalau baju bisa dipakai aja kan. iya, bisa dipakai siapa saja. Belum tentu identitas. Siapa tuh ada yang membayar untuk mengacau gitu kan. Atau provokator gitu Iya, ya. provokasi. Pihak lain, Iya. bukan dari kedua pendukung. Manas-manas itu. Nah, itu tuh diajarkan kan, disuruh orang itu untuk mengacau kan? Iya. Iya. Nah, terus kalau misalnya ini orang tua itu mengajarkan pada si anak itu untuk marah. Karena orang tuanya marah-marah. Jadi anak tuh meniru. Itu diajarkan kan. Oh, jadi dengan melakukan itu jadi contoh ya? Kan orang tua tuh role model. Oh. Role model bagi anak. Diteladani sama anak ya, baik Iya, buruknya tuh ya. Iya. Semuanya. Makanya kan ada like father like son katanya. Iya. Seperti bapaknya, anak dan bapak itu sama banget gitu kan. Buah Nah, tidak gitu. jatuh jauh Iya, dari pohonnya. Iya, katanya. begitu. Kecuali kalau misalnya Valid gitu ya. gitu. Jatuh ke sungai. Anomali itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua sedih juga diajarkan. Sedih juga. Sedih diajarkan. Lihat sok sekarang. Bagaimana kita diajarkan untuk menangis ketika ada hal-hal yang katanya mengharukan. Oke. Bagaimana ketika kita harus menangis ketika orang tua kita meninggal dan dianggap wajar. Ya. Bagaimana kita menangis ketika kita merasa sakit. Ya. Itu ekspresi kan, ekspresif. Jadi itu bukan bawaan lahir, Kang. Bawaan orok itu bukan menangis ketika keluar dari itu tuh. Apa tuh? Itu bawaan? pergantian dari kehidupan air ke kehidupan udara. Jadi dia harus berteriak, bukan menangis. Makanya tidak keluar air mata. Gerowok gitu Kang Lutfi. Jadi Iya. bukan menangis itu Iya. ya, bayi itu. Iya, bukan. Jadi proses sih itu. Proses pergantian peralihan. dari paru-paru ke udara. Dan itu harus ada proses itu, proses berteriak itu. Kalau nggak jadi masalah Kang ya buat Iya, kesehatan. gitu kan. Iya, gitu kan. Nah, tapi Kang. kalau misalnya si bayi tidak menangis berarti ada kelainan. Oke. Makanya suka ditepuk-tepuk biar nangis kan? Iya. Iya. Oke. Pertanyaan berikut, Kang. Silakan Kang Lutfi. Iya. Ada yang pertanyaannya senada nih, 2 orang. Ini dari Kang Panji Karim, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, sama Teh Sandi dari Surabaya. Samprazan Kang Diki, Kang Lutfi, Kang Romi. Kang Diki, saya mau tanya, satu, bagaimana Biasa. cara mengenalkan Allah kepada anak? Mungkin sejak usia berapa juga? Terus faktor-faktor pengecualian apa aja dalam kebebasan mendidik anak terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekitarnya atau lingkungan. Jadi bagaimana cara mengenalkan Allah kepada anak? Terus sejak Iya. kapan mulai diperkenalkan?
Nah, mengenalkan Allah itu kan kita dari awal sudah suka menyuruh bersaksi ya. Oke. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh, bukan percaya. Bersaksi. Iya, beda bersaksi dan percaya itu beda. Levelnya beda ya. Beda. Kalau bersaksi Beda. mah lebih. Iya. Kalau Baik, kita ingin sekedar. memperkenalkan Allah pada anak, berarti kitanya harus mengenal dulu Allah sebelum kita ajarkan pada anak. Jadi orang tuanya dulu ya harus mengenal. Iyalah. Yang paling pertama itu orang tuanya harus mengenal Allah dulu. Oke. Nah, Allah itu meniupkan ruh dalam tubuh kita. Ya. Jadi satu-satunya yang tidak diciptakan itu adalah ruh, karena itu ditiupkan, gitu kan ya, ke dalam Oke. tubuh manusia. Nah, ruh itu sendiri itu akan bisa kita rasakan ketika kita sudah mulai bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Jadi contohnya begini. Ada sebuah zat yang tidak dikenal yang membuat segala sesuatu menjadi hidup. Oke. Tidak Satu dikenal. contoh. Oke. Energi itu menggerakkan sesuatu kan? Ya. Nah, yang menggerakkan energi apa? Zat tidak dikenal. Nah, itu zat tidak dikenal. Waktu itu bergulir terus. Yang menggerakkan waktu itu apa? Nggak tahu. Zat tidak dikenal. Zat tidak dikenal. Nah, terus yang membuat cahaya itu merambat dan berpijar itu. Nah, yang membuat itu menjadi cahaya itu apa? Tetap itu zat tidak dikenal. Dan kemudian seperti tadi, yang menggerakkan jantung kita ketika itu berdenyut harus berdenyut dan sebagainya itu apa? Itu energi. Yang menggerakkan energi yang ada di dalam tubuh kita itu apa? Yaitu zat tidak dikenal Zat juga. tidak dikenal. Jadi Nah, namanya memang begitu ya. memang- Karena tidak dikenal. Ya nggak ada namanya. Iya iya iya. Zat itu belum ada kesepakatan tentang namanya. Oke. Ada yang mengatakan God particle itu juga tidak bisa mewakili. Zat NN. Lanjutkan. Itu nona Lanjut. atau nenek. Jalan ke awalnya adalah orang tua harus mengenali dulu itu Kang ya. Jadi orang tuanya dulu. Sebelum ya. ke anak Kang ya tadi ya. Iya, orang tuanya dulu dong yang harus kenal. Jadi bisa cerita. Jangan sampai doktrin yang nyampe ke anak. Doktrin Iya, ya. Jangan doktrin. sampai doktrin. Ya, dan Oke. sampai doktrin yang nyampe ke anak. Doktrin itu kan tuh jadi sekedar nyuruh-nyuruh itu Kang ya. Maksudnya Iya. si orang tua ke anak Kang ya. Iya. Udah percaya yakini. Nah, nggak bisa seperti Nggak itu. bisa ya. Nggak bisa. Karena bersaksi loh. Tapi biasanya kalau ngobrol sama anak kecil tuh banyak banget pertanyaannya gitu ya. Kenapa Jadi- emang salah? Ya enggak juga sih. Jadi harus mencari jawaban. Iya. Kita juga banyak nanya karena waktu kecil. Iya iya. Dan kita banyak kepenasaran kan waktu kecil. Betul betul. Tapi Kang menarik ya Kang. Kalau ada anak kecil bertanya Kang ya. Itu sebenarnya udah tahu loh Kang. Dia semacam kayak yang cari perhatian untuk dikasih tahu jawaban gitu. Karena kalau saya tanya Ulang-ulang balik, terus kan? iya. Tapi kalau saya tanya balik ini apa dia udah bisa gitu. Iya. Emang Jadi gitu Kang, kita ya? yang balik nanya ke dia. Iya saya suka gitu Kang. Ya, kalau ada anak-anak yang seperti itu dia nyari bahan pembicaraan. Oh, Jadi dia topik pengen ngobrol sama saya itu Kang ya. Oh. Iya, pengen pengen ngobrol itu. bersosialisasi. Mah. Pengen ngobrol, jadi ikutin obrolannya. Oh, oke. Terus aja di apa? Right on track gitu. Hmm. Diikuti. Hmm. Oke, terus tadi usia berapa Kang? Tadi yang pertama Begini, orang tuanya harus begini. oke. Pertama orang tuanya dulu juga belum habis ya. Oh, belum habis. belum Oh, ya, habis. maaf. Lanjut. Nah, soal orang tua juga belum habis. Emangnya kita sudah mengenal Allah sehingga kita bisa memperkenalkan Allah, Bisa menjelaskan, mengajarkan. gitu. mengajarkan, Kenapa terus beda menceritakan sama dan manusia Kang ya? sebagainya. Kenalin Iya. ini kan nggak bisa lucu. Iya. Itu pengalaman pribadi masing-masing. Jadi kitanya dulu yang harus mengenal dong gitu kan. Iya, ya. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan yang sulit diterima, tapi mudah dijawab oleh saya mah. Oh. Gimana Kang kasih tahu jawabannya tuh? Ya kan tadi pertanyaan, jawabannya yang tadi. tadi. Proses dulu dong. Orang Oh. tuanya harus mengenal Allah dulu. Tapi sulit diterima oleh orang tuanya karena orang tuanya sendiri belum mengenal Allah sampai sekarang. Baru percaya, belum bersaksi. Ya. Beda antara bersaksi dengan percaya lain. Tidak ada kan aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kan, enggak kan? Bukan percaya, bersaksi. Bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu melihat dengan mata sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, dan merasakan sendiri secara langsung. Lalu bisa memikirkan, begitu kan? Dan bisa menyimpan di memori, itu bersaksi. Oke. Makanya nanti ketika ditanya kita akan bersaksi. Begitu kan ya? Ya. Antara percaya dengan bersaksi itu sangat berbeda.
Beda ya. Kayak yang 2 minggu kemarin ya, itu ya. Betul. Sangat berbeda. Makanya kenapa yang sekarang kita terima itu adalah pernyataan hanya sekedar percaya, bukan itu ajarannya. Iya. Nah, ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, nah kesaksian kita seperti apa? Bisa kita menyaksikan Allah? Bisa. Bisa kita mendengarkan Allah? Bisa. Bisa kita merasakan Allah? Bisa, karena selama ini kita itu menganggap diri kita tidak bisa. Padahal fasilitas itu sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta pada kita. Satu, coba rasakan detak jantung ketika kita jantung itu berdetak, rasakan. Rasakan jantung, oke. Jangan dipegang ya. Itu cheat namanya. Oh, bukan denyut jantung ya? Bukan megang Bukan. nadi. Di pergelangan, di leher bukan Kang ya, bukan. Rasakan secara langsung. Oh, jadi Rasakan badannya secara biasa langsung. aja, relax, tapi coba rasakan Rasakan denyutannya. ketika denyutan jantung itu berdetak. Tap, 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 tap. Bisa kerasa itu tap. Kang? Harus bisa dong. Harus bisa. Kan itu di dalam tubuh kita. Itu kita kerasain di bagian tubuh sebelah mana, Kang? Detak Jantung di mana? Berarti apakah di dada kiri saja kita merasakannya? Ya, jantung di situ